Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiru min sururi anfusina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlillah fala hadiyalah. Langsung saja, saya Dimas Andika Saputra ingin membahas tentang pembahasan tentang kata yang mana sebelumnya juga telah dibahas oleh kelompok pembahasan tentang kata. Tapi untuk menyempurnakan tugas ujian tengah semester saya akan membahas ulang yang mana tugas ini diberikan oleh Bunda Junaida MPD. Langsung saja, pembahasan tentang kata. Kata termasuk unsur terkecil dalam bahasa yang memiliki makna. Tapi kita juga sering pasti mendapat kondisi di mana kita harus menceritakan atau mengungkapkan sesuatu kepada orang lain. Tapi kadang mereka juga tidak mengerti apa yang kita ungkapkan, apa yang kita ucapkan. Itu karena apa? Karena kita salah memilih dalam pengungkapan, sehingga orang tersebut menjadi salah pemaknaan. Mungkin kita juga perlu mencari dan milih kata yang tepat untuk mengungkapkannya. Hal ini juga bisa disebut dengan diksi. Pemilihan unsur diksi ini juga menjadi suatu kewajiban dalam berkomunikasi. Untuk mengurangi kesalahpahaman, Anda juga harus memahami jenis apa yang harus digunakan. Kita juga harus tahu itu. Langsung saja, yang pertama itu tentang pengertian kata. Kata memiliki pengertian sebagai sederetan huruf yang berada di antara dua spasi dan memiliki sebuah arti. Menurut bahasa Sanskerta, pada awalnya unsur ini berasal dari kata katha yang memiliki arti bahasa, konversasi, cerita, atau dongeng. Bahasa Melayu tersebut dipersempit lagi hingga menjadi kata, Definisi kata merupakan elemen terkecil dalam sebuah struktur bahasa yang dapat dituliskan atau diucapkan, dan sebuah bentuk kesatuan pemikiran atau perasaan yang digunakan dalam bahasa. Secara umum juga kata adalah sebuah unsur bahasa yang susunannya terdiri dari kumpulan huruf atau unit yang memiliki sebuah arti, sehingga dapat berfungsi untuk membentuk kalimat, frasa, dan klausa. Unsur bahasa ini terdiri dari satu atau lebih morfem. Morfem merupakan satuan gramatikal kecil yang mempunyai sebuah makna dan digunakan untuk membedakan makna jamak, tunggal, waktu lampau, dan sebagainya. Bentuknya juga dapat dengan atau tanpa afiks atau imbuhan. Bentuk-bentuk dari afiks adalah prefiks berada di awal, infiks berada di tengah, dan sufiks berada di akhir. Bahkan ada beberapa kata yang memungkinkan terdapat konfiks, yaitu penggabungan imbuhan antara awal dan akhir. Menurut Noam Chomsky, seorang profesor linguistik dari Amerika, kata adalah dasar analisis kalimat dan disajikan dengan simbol N atau nomina, dan V verb, A adjektif, dan sebagainya. Tapi dalam buku linguistik Eropa, unsur ini mempunyai susunan fonologis yang stabil, tidak berubah, dan keluar mobilitasinya di dalam kalimat. Yang kedua kita bahas ada tujuan kata. Kata memiliki tujuan sebagai tujuan satuan gramatikal kecil yang memiliki makna dan arti, sehingga dapat disusun menjadi suatu kalimat, klausa, dan frasa. Unsur bahasa ini menjadi unsur penting dalam kebahasaan karena dapat menerangkan benda, waktu, sifat, dan lain-lain. Yang ketiga selanjutnya ada fungsi. Sebagai satuan gramatikal terkecil yang membentuk suatu kalimat, kata memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi subjek, fungsi predikat, objek,
keterangan dan fungsi pelengkap. Yang pertama kita bahas tentang fungsi subjek. Subjek bagian dari kalimat yang menandakan apa yang sedang dibicarakan. Tidak selalu sama dengan aktor atau pelaku sebagai subjek, termasuk dalam kalimat pasif. Contohnya seperti ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Yang kedua, bagian dari kalimat dijelaskan oleh predikat. Contohnya, ayah bekerja di kantor sebagai sore hari. Ayah sebagai subjek diterangkan dengan tindakan bekerja hingga sore hari. Yang kedua, ada fungsi sebagai predikat, merupakan bagian dari kalimat menandakan apa yang dibicarakan. Apa yang dibicarakan oleh subjek dan biasanya harus mengandung unsur verba. Setelahnya dapat diikuti oleh objek atau adverbia. Fungsi kata sebagai predikat memberi keterangan tentang apa yang dilakukan oleh subjek. Contoh katanya itu, contoh kalimatnya ada yang tadi misalnya, ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Bekerja sebagai predikat menjelaskan kegiatan atau aktivitas ayah dilakukan oleh ayah di kantor hingga sore hari. Predikat itu bekerja, ya kan, predikatnya bekerja. Yang ketiga, fungsi sebagai objek. Objek merupakan bagian dari kalimat yang memiliki peran sebagai penderita atau yang mengalami suatu hal. Letak objek memiliki fungsi sebagai pemberi keterangan predikat. Contoh pada kalimatnya misalnya kita ganti, kakak membeli tas di toko dekat rumah. Tas sebagai objek yang dibeli memberikan keterangan terhadap barang yang kakak beli. Yang keempat itu ada fungsi sebagai keterangan. Kata keterangan merupakan bagian dari kalimat yang berfungsi untuk memberikan keterangan terhadap unsur lainnya, meskipun hadirnya tidak terlalu penting. Namun dapat memberikan penjelasan lebih lanjut tentang suatu kalimat. Contohnya seperti yang tadi, kakak membeli tas di toko dekat rumah misalnya. Di toko dekat rumah memberikan keterangan di mana kakak membeli tas di toko dekat rumah. Yang kelima, ada fungsi sebagai pelengkap. Fungsi yang satu ini sedikit sulit untuk menganalisis keberadaannya. Terkadang ia dapat berfungsi keterangan atau objek. Contoh misalnya seperti sebelumnya, contohnya ayah bekerja di kantor hingga sore hari. Sore hari merupakan kata pelengkap karena melengkapi bekerja. Sebagai batasan waktu ia melakukan aktivitasnya di kantor, berarti dari pagi hingga sore hari. Lanjutnya yang keempat, angka besarnya itu ada jenis kata. Setelah mengerti pengertian, tujuan dan fungsi, kita harus mengerti jenis kata. Tata kata dalam sebuah aturan atau susunan morfem dalam membuat sebuah kalimat sehingga ditempatkan sesuai dengan jenisnya. Kata dibagi menjadi tujuh, yaitu kata benda, kata bilangan, kata ganti, kata kerja, kata sifat, kata keterangan, dan kata tugas. Yang pertama kita bahas kata benda atau nomina. Kata benda atau nomina merupakan nama dari semua benda dan segala hal yang dibendakan. Ciri utamanya dari nomina dilihat dari keterangan yang mengikutinya. Contohnya, yang pertama itu dibagi 4 ya. Yang pertama tidak dapat didahului oleh keterangan bernegasi tidak. Yang contohnya seperti kursi dan matahari. Termasuk kata benda karena tidak dapat didahului oleh keterangan negasi tidak. Tidak matahari, kan nggak mungkin tuh, tidak kursi gitu ya. Jadi yang kedua tidak dapat didahului keterangan derajat agak lebih, sangat, dan paling. Contohnya seperti agak kursi, lebih bulan, lebih matahari, paling matahari. Yang ketiga tidak dapat didahului keterangan wajib. Contohnya seperti tadi, wajib kursi, wajib matahari, wajib bulan, nggak mungkin juga. Yang keempat
dapat, ini yang dapat ya, dapat didahului oleh keterangan jumlah. Contohnya seekor kucing, 5 kursi, 10 meja, 1 matahari, 1 bulan. Tuh. Yang kedua ada kata bilangan yang terbagi 7 tadi ya. Yang kedua ada kata bilangan atau numeralia. Numeralia merupakan unsur yang memiliki tugas untuk menjelaskan jumlah objek atau jumlah benda atau urutan benda. Contohnya 1, pertama, berdua, 1000, banyak, beberapa. Yang ketiga selanjutnya itu ada kata ganti. Kata ganti atau pronomina. Pronomina ini merupakan unsur yang berfungsi untuk menggantikan objek nomina atau yang dibendakan. Contoh dari pronomina adalah ini meja, itu meja. Misalnya itu kursi, ini kursi, mereka, ia, sesuatu, seluruh, dan lain-lain. Selanjutnya ada yang keempat itu kata kerja atau verba yang tadi kita bahas. Verba merupakan seluruh hal yang dapat menyatakan aktivitas atau perilaku. Contohnya seperti memasak, bekerja, mandi, makan, membeli, minum, berlari, dan lain-lain. Yang kelima ada kata sifat. Kata sifat atau adjektiva. Adjektiva adalah unsur yang menggambarkan sifat seseorang atau keadaan sebuah benda atau sebuah benda. Contohnya baru, baju baru, kecil, baju kecil, besar, baik, tinggi, rendah, buruk, dan yang lainnya. Yang keenam itu ada kata keterangan atau adverbia. Adverbia suatu hal yang memberikan keterangan tambahan tentang verba, numeralia, adjektiva, atau bahkan seluruh kalimat mungkin. Fungsi dari adverbia adalah menjelaskan lebih lanjut tentang jenis-jenis morfem yang berdampingan dengannya. Kelas adverbia memiliki beberapa komponen makna. Yang ketujuh, yang terakhir, ada kata tugas. Kata ini, jenis ini merupakan meliputi berbagai macam unsur yang tidak termasuk jenis-jenis di atas yang tadi kita bahas yang keenamnya. Berdasarkan bentuknya sulit untuk dilakukan perubahan bentuk dan bahkan tidak dapat mengalami perubahan bentuk. Macam-macamnya adalah kata sambung, sandang, depan, dan seru. Fungsi dari jenis ini adalah untuk memperluas kata kita, mentransformasi sebuah kalimat kita, agar mungkin orang lebih paham apa yang kita bicarakan. Yang kelima, bentuk kata. Setiap kata memiliki bentuk yang berbeda-beda karena memiliki asal yang berbeda juga. Setiap orang juga dalam mengungkapkan kata-kata itu pasti berbeda, tidak ada yang sama, walaupun satu pembahasan yang sama. Kata asal adalah bentuk satuan gramatikal yang memiliki makna dan belum mengalami perubahan bentuk apapun. Secara mudahnya, bentuk ini merupakan bentuk paling sederhana yang memiliki makna. Sederhananya, bentuk ini memiliki bentuk yang lebih kecil sehingga menjadi dasar dari bentuk yang kompleks. Kedua bentuk di atas membentuk lagi jenis-jenis yang menjadi turunannya. Bentuk turunan tersebut antara lain kata berimbuhan, ulang, dan gabung. Langsung saja kita bahas tentang imbuhannya. Yang pertama, kata imbuhan. Bentuk imbuhan merupakan modifikasi dari asal maupun dasar yang telah diberi imbuhan berupa awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasi, sehingga menambahkan makna yang ingin dijelaskan oleh penulis atau kita yang menceritakan kepada orang dengan kata imbuhan tersebut. Jenis ini memiliki 4 macam.
memiliki 4 macam bentuk lainnya sesuai dengan perempatan imbuhannya. Yang pertama imbuhan awal nih, prefix, merupakan imbuhan yang berada di awal sebuah unsur dasar, contohnya me, ke, ter, pe, per, di, se, dan ber. Jika digabungkan dengan unsur dasar menjadi berenang, ditendang, memakan, terpaksa misalnya, dan lain-lain. Yang kedua ada imbuhan akhiran atau sufiks. Sufiks merupakan imbuhan yang berada di akhir dari sebuah unsur dasar. Contohnya kan, an, i, nya, man, wati, wan, asi, in, dan wi. Jika digabungkan dengan unsur dasar menjadi an, makanan, an, wisudawan, Hinduisme, dan lain-lain. Yang ketiga itu digabungkan, berarti imbuhan awalan dan akhiran, atau disebut dengan konfiks. Konfiks merupakan imbuhan yang mengombinasikan kedua jenis imbuhan di atas yang tadi kita bahas. Yang pertama awalan dan yang kedua akhiran, tapi ini digabungkan awalan dan akhiran. Dengan unsur dasar menjadi menyucikan, penghasilan. Contohnya nih, menyucikan, penghasilan, pertigaan, perserikatan, dan lain-lain. Yang keempat ada imbuhan sisipan. Imbuhan sisipan merupakan sebuah imbuhan yang letaknya berada di dalam unsur dasar. Imbuhan ini hanya terdapat pada morfem tertentu saja. Contoh dari infix adalah r, l, m, dan in. Jika digabungkan dengan unsur dasar menjadi tali temali, kerja kinerja, tunjuk telunjuk, dan lain-lain. Keempat jenis imbuhan tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam tata bahasa. Itu dalam tata bahasa. Yang kedua ada kata ulang. Tadi kan kata imbuhan, ini yang keduanya ada kata ulang. Bentuk ini merupakan pengulangan sebuah unsur dasar di antara keduanya, dihubungkan menjadi tanda penghubung. Yang langsung saja yang pertama kita bahas ada berdasarkan bentuk. Berdasarkan bentuk kata ulang. Kata ulang dibagi menjadi 5, yaitu ulang sebagian, ulang utuh, ulang penuh, ulang berubah bunyi, ulang berimbuhan, dan ulang semu. Langsung saja kita bahas yang pertama, ulang sebagian. Merupakan pengulangan terjadi pada sebagian unsur dasar. Unsur dasar secara umum terjadi pada bagian awal unsur dasar. Contohnya nih, leluasa, tetua, dedaunan, rerumputan, pepohonan, tetanggaan mungkin, dan sebagainya. Merupakan yang kedua ada ulang utuh. Merupakan pengulangan yang terjadi pada semua atau keseluruhan kata. Contohnya anak-anak, bapak-bapak, sama-sama, ibu-ibu, macam-macam, dan sebagainya. Yang ketiga, ulang berubah bunyi. Merupakan cara pengulangan bunyi yang terjadi pada unsur pertama maupun unsur selanjutnya dalam kalimat. Contohnya sayur mayur, gerak-gerik, gotong royong, lauk pauk, dan sebagainya. Yang keempat selanjutnya itu ada ulang berimbuhan. Merupakan pengulangan yang terjadi akibat adanya imbuhan yang disisipkan pada unsur pertama atau unsur selanjutnya di kata. Contohnya tarik menarik, sapa menyapa, bermaaf maafan, dan sebagainya. Yang keempat ada ulang semu. Ulang semu merupakan pengulangan yang terjadi pada unsur dasar yang sebenarnya bukan hasil duplikasi. Jika kedua pengulangan ini dipisahkan satu sama lain, maka tidak akan mengandung makna.
Contohnya ubur-ubur. Kalau dipisahkan ubur, apa ubur? Yang kedua empek-empek, kupu-kupu, kura-kura, laba-laba, ubun-ubun, lumba-lumba, dan sebagainya. Yang kedua berdasarkan fungsi dan maknanya. Makna dari ulang tadi. Kata ulang ada fungsinya itu, kata ulang yang menjadi fungsi itu ada 9. Yang pertama kita bahas ulang bermakna mirip. Contohnya kemerah-merahan, keibu-ibuan, kebapak-bapakan, kekanak-kanakan, kuda-kudaan, dan sebagainya. Yang kedua ulang bermakna jamak. Rumah-rumah, bapak-bapak, motor-motor, ibu-ibu, dan sebagainya. Ketiga ulang berbagai macam, sayur-mayur, batu-batuan, tumbuh-tumbuhan, pepohonan. Mungkin langsung saja kita ke kata gabung. Kata gabung atau frasa. Umumnya gabungan ini biasa disebut dengan istilah kata majemuk. Istilah tersebut merupakan gabungan dua atau lebih morfem dasar yang mengandung suatu pengertian. Kata majemuk tidak menjelaskan satu persatu kata, tapi ia menjelaskan dengan keseluruhan gabungan. Selanjutnya dari kata itu ada yang keenam, angka besarnya itu ada imbuhan. Seperti yang sudah dijelaskan dari yang sebelum-sebelumnya, imbuhan adalah unsuran tambahan yang diletakkan pada unsur dasar. Tambahan ini berupa satuan bunyi terkecil yang mempunyai arti berupa morfem bertingkat. Imbuhan asli merupakan imbuhan yang berasal dari bahasa Melayu dan diletakkan sebagai awalan, sisipan, akhiran, dan gabungannya pada unsur dasar. Yang pertama, imbuhan sebagai awalan atau prefiks yang tadi ya. Contoh awalannya itu setiap awalan memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing. Me, ke, ter, di, pe, per, sa, dan ber. Dan setiap awalan, balik lagi saya jelaskan, setiap awalan memiliki fungsi masing-masing. Yang kedua, imbuhan sebagai aisipan atau infiks yang tadi sudah kita bahas, biasanya terdapat di dalam kata sisipan. Yang ketiga itu ada contohnya nih, contoh imbuhan memperkan memiliki makna yang menyebabkan suatu hal terjadi. Contohnya pada kalimat Dimas memperlihatkan kelihayannya bermain gitar. Memperlihatkan kelihayannya bermain gitar. Imbuhan ber dan an bermain memiliki 4 makna, yaitu sebagai berikut. Menunjukkan jumlah banyak. Contohnya adalah berdatangan. Yang kedua, menunjukkan tindakan dilakukan berulang kali. Contohnya adalah berlarian. Yang ketiga, menyatakan hubungan antara dua pihak. Contohnya adalah beriringan. Yang keempat, hubungan timbal balik. Contohnya adalah berperukan. Imbuhan pe, an memiliki 5 makna, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan suatu hal. Contohnya adalah penanaman, pendidikan, dan sebagainya. Yang kedua, menyatakan suatu proses. Contohnya pendaftaran, proses pendaftaran. Yang ketiga, memberitahukan keterangan hasil. Contohnya adalah penghasilan ujian misalnya. Yang keempat, menjelaskan suatu tempat, yaitu tempat pendaftaran atau peristirahatan, tempat peristirahatan. Yang kelima, memberitahukan suatu alat. Contohnya penglihatan atau pendengaran, alat penglihatan, kacamata atau alat pendengaran gitu. Mungkin itu saja dari kata, pembagian-pembagian, contoh, jenis, fungsi, pengertian. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Masih banyak yang kurang menurut saya pribadi, juga mungkin teman-teman juga menilai sebagian, menilai seperti saya sama. Masih banyak yang kurang, mungkin juga saya mohon maaf apabila ada kata saya yang salah dalam video sebelumnya, dalam kata-kata saya sebelumnya.
Itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya juga mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.